Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Auri. Nah, di video kali ini kita itu akan ngebahas mengenai tentang kerjasama dalam pernikahan. Nah, buat teman-teman semua, stay tune terus ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, buat teman-teman semua, seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, di video pernikahan impian ya, kita itu di sini di video selanjutnya kita akan ngebahas mengenai tentang kerjasama dalam pernikahan. Kenapa sih harus kerjasama? Nah, teman-teman semua, dalam pernikahan kita itu tidak bisa menikah tanpa adanya kerjasama. Seperti itu ya. Dalam hal apa saja kerjasama itu? Maka di sini kita akan bahas mengenai hal-hal yang kita lakukan dalam pernikahan, tepatnya untuk saling kerjasama. Nah, untuk yang pertama kita itu kerjasama untuk saling membantu menuju kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jadi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang ataupun mencegah yang mungkar. Mereka itu melaksanakan sholat, mengerjakan sholat ya, memberi zakat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah serta Rasulnya. Misalnya nih, kita kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang istri, layaknya seorang istri itu harus bergaul ataupun melakukan sesuatu hal itu sesuai isi kantongnya ya. Jangan berlebihan. Kalau misalkan suami kita itu bukan orang kaya, orang sederhana, yang mungkin gak sanggup untuk membeli barang-barang branded, barang-barang yang mahal gitu, kita cukupkan dengan yang seadanya, yang sewajarnya, karena berlebihan pun itu nggak baik teman-teman. Jangan sampai gara-gara suami kita itu memenuhi kebutuhan kita, memenuhi keinginan kita, hajat kita, dia malah melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Nanti takutnya suami kita itu malah melakukan korupsi karena didasarkan untuk memenuhi kebutuhan istri yang emang tidak sanggup untuk gaji dia segitu, jadi dia terpaksa melakukan korupsi misalnya, seperti itu ya, itu contohnya. Ataupun dia itu melakukan hal yang instan biar bisa memperoleh uang yang banyak karena tuntutan tadi. Jadi kita itu sebagai istri harus bersyukur. Seberapa besar yang dikasih sama suami kita itu harus bersyukur. Yang penting suami kita itu tidak pelit, yang penting suami kita juga tidak terlalu boros, yang penting suami kita itu rajin, seperti itu. Kita itu akan mendapatkan ketenangan. Jadi jangan zuhud terhadap dunia ya, jangan terlalu mengejar dunia. Kita itu ya sederhana, taat beribadah kepada Allah. Insya Allah kita akan jadi istri-istri yang solehah. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan sampai nanti gara-gara kita, suami kita malah jual benda-benda haram, benda-benda yang dilarang, seperti narkoba misalnya, sabu-sabu. Nah seperti itu. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kita itu harus mencegah. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan. Jangan sampai nanti kita tahu suami kita ini jual sabu-sabu, tapi kita malah ikutan karena menghasilkan cuan yang banyak gitu kan. Jangan seperti itu. Kita itu harus mencegah. Jangan seperti itu tidak baik gitu. Nggak baik untuk generasi kita, nggak baik untuk anak-anak kita, karena itu berpengaruh teman-teman. Teman-teman harus tahu, rezeki yang dihasilkan oleh suami kita dimakan oleh istri dan nanti melahirkan generasi anak-anak. Jangan sampai teman-teman nanti menyesal gitu. Karena apa yang kita makan itu yang akan anak-anak kita peroleh. Ibaratnya gizi yang kita makan itu ya seperti itu yang diserap. Dari mana asalnya makanan itu? Makanya sebagian itu kita itu tidak boleh terus menerus makanan kayak makanan instan gitu ya, yang kita itu nggak tahu kejelasannya seperti apa. Emang di kemasan itu udah dibuat halal gitu ya, kita
berpegang emang kepada kemasan-kemasan tersebut, karena kalau nggak dibuat halal juga susah kan. Tapi kita juga nggak tahu pastinya kayak gimana, itu disebut dengan syubhat. Jadi teman-teman semua harus benar-benar menjaga gitu. Makanya nanti jangan sampai hati anak kita itu bebal ya, hatinya itu kayak susah untuk menerima apa-apa yang dia pelajari itu susah gitu. Jadi dasarnya seperti itu. Kita itu harus betul-betul menjaga makanan dia, harus yang makanan halal, harus makanan yang emang betul-betul murni ya, nggak ada masuk apa-apa. Jadi percuma kalau misalkan nih, kan aku udah sering bilang nih, seorang istri yang dari orang tuanya itu emang bersih, dijaga makanannya, pas udah nikah sama kita kasih makanan-makanan yang emang nggak halal gitu masuk ke dalam tubuh dia, tadinya yang putih itu akan menghitam, itu berpengaruh. Jadi seperti itu teman-teman harus betul-betul ngejaga ya, untuk kebaikan teman-teman sendiri, untuk kemaslahatan teman-teman sendiri. Nah, untuk hal-hal yang kayak menyuruh kepada kebaikan sepertinya itu tadi kan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi untuk amal ma'rufnya itu seperti teman-teman itu mengajak suami untuk baca Al-Quran bersama, salat berjamaah bersama, melakukan kebaikan bersama, pergi ngaji bersama, pergi ke majelis taklim ya. Pokoknya melakukan hal-hal yang kebaikan, menyuruh suami mencari rezeki yang halal gitu. Menyuruh suami mencari rezeki yang halal juga termasuk ke hal yang seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, semangat. Kemudian yang kedua adalah kerjasama yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam sebuah pernikahan, itu adalah saling support ya. Jadi harus ada saling support di antara keduanya. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa, laki-laki adalah pemimpin untuk seorang wanita, maka Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita, dan karena laki-laki menafkahkan sebagian daripada harta mereka. Jadi laki-laki itu kawam ya, pemimpin yang menafkahkan bagi seorang wanita dan anak-anaknya. Jadi wanita itu apa gitu, maka dilanjutkan dalam surat tersebut. Nah, kalau wanita adalah mereka yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga diri ketika suami tidak ada gitu, menjaga harta-harta suami ya, seperti itulah. Jadi tetap menjaga diri ketika suami meninggalkan kita di rumah saat pergi kerja, tetap taat dalam kebaikan, tetap menjaga martabat gitu ya, tetap menjaga harta-harta yang suami tinggalkan di rumah bersama kita. Itu ya teman-teman, bisa dipercaya gitu. Nah, selanjutnya termasuk di sini itu hak ya, kita itu menjelaskan sedikit hak biologis. Ini maaf teman-teman, bukan untuk kita itu berbicara jorok, tidak, tapi termasuk hak biologis itu harus juga dipenuhi antara suami dan istri, karena normalnya kedua manusia ini, pasangan suami istri ini dan manusia-manusia yang lain, tentunya dia itu mempunyai hajat yang harus dipenuhi oleh pasangannya. Jadi tidak bisa di antara teman-teman yang melalaikan hak tersebut. Mau itu istri, mau itu suami, sama-sama manusia, sama-sama menginginkan hak dan untuk memenuhi hajat tersebut. Teman-teman harus, kalau suami menuntut kewajiban dari istri, kalau istri menuntutkan haknya atas suami. Seperti yang aku bilang tadi, membantu suami dalam memasak itu bukan hak atas istri. Jadi memasak itu bukan hak atas istri, tapi itu adalah menolong suami. Ya, teman-teman jangan sampai salah dalam memaknai suatu kebiasaan yang memang itu hanya kebiasaan saja. Jadi kita itu harus benar-benar paham. Seorang wanita, seorang ibu rumah tangga di rumah itu masak, nyuci, semuanya itu adalah hanya semata-mata membantu suaminya, bukan kewajiban dia. Begitu ya teman-teman. Jadi poin yang ketiga sekarang kita bahas mengenai tentang hal yang aku sebutkan tadi, yaitu untuk bekerja sama dalam suatu pernikahan itu kita itu harus saling support ya, harus ada tim supportnya. Jadi dulu sendiri, sekarang udah berdua juga harus lebih semangat dong. Ibaratnya kalau misalkan merpati, kalau terbang sebelah sayap nggak bisa dong, harus ada 2 sayap aja untuk bisa terbang. Nah seperti itu, untuk terbang lebih tinggi kita memerlukan emang 2 sayap.
Nah, kita itu memerlukan support dari suami kita, memerlukan semangat dari suami kita. Seperti aku buat konten YouTube seperti ini. Jadi aku tuh udah izin sama suami aku gitu untuk buat konten seperti ini, untuk berbagi sama teman-teman semua, boleh nggak gitu. Ya, alhamdulillah diizinkan, jadi malah ngedukung gitu. Jadi seperti itu, kita itu harus punya tim support, harus punya orang-orang yang menyemangatkan kita, jadi kita lebih semangat gitu. Malahan kalau misalkan aku bilang semangat, aku bilang nih capek gitu kan, yang nontonnya dikit gitu tapi ya seperti itu, kita itu disemangatin karena nggak semua hal yang kita inginkan langsung dari atas. Semua orang-orang yang sukses itu ditetapkan dari bawah juga gitu juga. Ya, makanya dengan hal-hal itu kita tambah semangat lagi. Tapi ada juga yang saling saingan, itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau misalkan saling saingan itu sepertinya nggak, malu gitu kalau misalkan istri lebih tinggi daripada suaminya, malu gitu. Jadi para istri juga nggak boleh saingan sama suami, itu nggak boleh. Walaupun gimana pun, sehebat apapun seorang istri, tetap kita itu di bawah tanggung jawabnya suami gitu. Dan para suami juga nggak boleh malu kalau misalkan istri kita itu lebih hebat daripada kita. Kita tuh harus support dong, harus tambah support dia biar kita itu lebih semangat lagi, atau istri kita itu lebih semangat lagi gitu. Kita itu saling membantu. Jadi buat apa kita itu bersaingan ya kan, kita itu berdua, yang dipandang itu berdua. Tapi ada juga kebanyakan orang yang itu buat orang-orang yang suka ngomong, yang suka gibah ya, suka kata-katain orang yang mungkin hidupnya nggak bahagia, kurang bahagia gitu. Dia tuh suka kayak begitu, gara-gara lisan dia yang tajam mungkin bisa merusak rumah tangga orang dengan mengatakan istrinya lebih tinggi ya jabatannya ketimbang dia. Nah, dari situ padahal dulu rumah tangganya adem ayem gitu. Ketika kita udah mulai ngomentarin, dari situlah terjadinya keributan. Nah, buat teman-teman semua yang lainnya, tolong jaga lisan, jangan pernah berkomentar dengan hal-hal pribadi orang yang dapat merusak rumah tangga orang, seperti itu ya. Nah, untuk poin selanjutnya, poin terakhir yang keempat, yaitu cara agar pernikahan, dalam pernikahan itu kita harus kerjasama, yaitu diantaranya saling memupuk cinta, saling sabar, saling toleransi, saling menghargai, saling mengerti. Jadi itu lebih ke sifat ya, ke moral sebenarnya, ke akhlak, saling seperti saling menjaga gitu, saling melindungi gitu, seperti itu ya, saling menghargai, saling menerima setiap kekurangan masing-masing ya, seperti itu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, bergaullah dengan mereka dengan cara yang patuh. Kemudian jika kamu tidak suka dengan mereka, maka sabar. Karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, namun bisa jadi Allah menjadikan itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Kita itu harus saling komitmen, saling percaya, saling toleransi seperti aku sebutkan tadi. Harus saling sabar. Kalau nggak sabar, maka ujungnya bubar. Ya, aku sering bilang, menyatukan dua kepala yang berbeda atau dua background yang berbeda, dua sifat yang berbeda itu emang susah. Jadi emang dari semua hal tersebut kita itu harus mempunyai satu titik sabar. Tidak sempurna iman keislaman seseorang sampai dia mempunyai sifat sabar. Aku pernah bilang kemarin itu, sabar itu ibaratkan kepala dengan jasad ya. Sabar dan iman itu ibarat kepala dengan jasad. Jadi harus ada sabar. Orang akan sempurna imannya, katanya kalau misal orang akan sempurna imannya apabila dia sudah ada sifat sabar. Nah, selanjutnya kita juga harus saling memaafkan gitu ya. Dalam surat At-Taubah ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kamu tidak memarahi mereka dan memaafkan mereka, mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat tersebut kita itu diminta untuk saling memaafkan. Jadi minta kepada Allah kita diberi
diberi kemudahan ya, kemudahan untuk saling memaafkan, diberi kemudahan untuk jadi hamba-hamba yang pemaaf gitu. Wajar kalau misalkan suami ataupun istri kita melakukan kesalahan ya, tapi kesalahan di sini ya kesalahan-kesalahan yang bisa dimaklumi ya, seperti lupa, misalnya lupa cuci piring ataupun lupa masak itu untuk para istri, itu masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaafkan. Jangan sampai nanti malah terbang isi-isi dapur kalau misalkan belum masak ya namanya cuma manusia, pasti kadang ada sifat lupa yang nggak jauh dari luput dari kesalahan ya gitu. Cuman ya kita juga harus kondisikan kayak gimana. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman punya masalah, punya beban ataupun seperti masalah-masalah dalam rumah tangga, itu jangan langsung ngadu kepada orang tua. Nah, mengenai tentang hal melibatkan kedua orang tua dalam setiap permasalahan dalam rumah tangga kita itu bisa dilakukan, tapi kalau misalkan udah berada di titik buntu yang emang kita itu nggak ngerti lagi harus gimana, itu boleh meminta nasihat, jangan mengadu ataupun membuka aib suami yang enggak ataupun membuka aib istri gitu ya kan. Jadi ini juga hal yang patut diwaspadai ketika kita itu melakukan ataupun mengadu terhadap keluarga kita, orang tua kita. Di sini juga kita harus mempertimbangkan ke depannya kayak gimana. Kita itu dalam rumah tangga itu wajar ya kalau misalkan ada cekcok sebentar, tapi kalau misalkan kita langsung ngadu kepada kedua orang tua kita, itu akan berakibat fatal. Karena baru aja orang tua kita benci, kita udah baik lagi sama istri suami kita itu. Jadi jangan pernah ngadu untuk hal-hal yang sepele ya. Dan di sini mengenai tentang orang tua, kalau misalkan orang tua terlalu ikut campur dalam urusan keluarga anak, itu juga hal yang tidak bagus ya, nggak baik gitu. Jadi di sini kita itu kalau misalkan mau melibatkan orang tua dalam pernikahan, usahakan kalau misalkan sesuatu yang kita mau libatkan itu adalah hal yang berat, hal yang emang udah nggak sanggup lagi, itu boleh melibatkan kedua orang tua kita. Nah, cukup sekian video dari aku hari ini. Itu aku udah ngebahas 4 poin ya tadi, 4 poin mengenai tentang kerjasama dalam pernikahan itu seperti apa. Nah, buat teman-teman semua, semoga bisa dipraktekkan, semoga bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang, ada kata-kata yang salah. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datang dari diri saya sendiri. Saya ini masih fakir ilmu teman-teman, mohon dimaklumi setiap kekurangan dari saya. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua agar teman-teman kita yang lainnya bisa mengambil hikmahnya. Nah, buat teman-teman semua, cukup sekian ya. See you next video. Assalamualaikum, bye-bye.